Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Isohani. Saya mahasiswa semester 3 program studi psikologi. Hari ini saya mau review sedikit tentang mata kuliah di psikologi, yaitu psikologi agama, yang berjudul Konsep dan Penelitian Religiositas. Kalian penasaran? Yuk simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu religi? Religi yang berasal dari bahasa Latin yaitu religio yang artinya mengikat. Mengikat di sini artinya bahwa di dalam religi atau di dalam agama ada aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus kita ikuti dan harus kita laksanakan. Nah, fungsi mengikat di sini adalah untuk mengutuhkan diri seseorang ataupun sekelompok orang dengan hubungannya terhadap Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya. Oke teman-teman, untuk konsep yang pertama ada konsep religiositas dari Glock and Stark. Glock and Stark mengatakan bahwa religi atau agama adalah bukan sesuatu yang tunggal, melainkan terdiri dari beberapa aspek. Di dalam psikologi agama sendiri disebut adanya kesadaran beragama atau religious consciousness dan pengalaman beragama atau religious experience. Nah, untuk konsep-konsep dari Glock and Stark ada 5, yaitu yang pertama adalah religious belief the ideological dimension atau disebut juga dengan dimensi keyakinan, yang artinya sejauh mana tingkatan seseorang meyakini hal-hal yang dogmatik di dalam agamanya. Di dalam agama Islam sendiri, dimensi keyakinan ini tercakup di dalam rukun iman yang isinya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Untuk aspek yang selanjutnya ada religious practice atau the ritual dimension, yang artinya tingkatan sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agamanya. Dalam agama Islam sendiri, dimensi ini tercakup di dalam rukun Islam yang isinya syahadat, sholat, membayar zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Untuk aspek yang selanjutnya adalah religious feeling atau the experiential dimension, yang artinya pengalaman atau perasaan-perasaan keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Seperti merasa bahwa lebih dekat dengan Tuhan, takut untuk berbuat dosa, dan merasa doa yang kita panjatkan terkabulkan. Di dalam agama Islam sendiri, aspek ini terkandung di dalam ilmu tasawuf yang dikenal sebagai ihsan. Aspek yang selanjutnya adalah religious knowledge atau the intellectual dimension atau dimensi pengetahuan. Sejauh mana seseorang mengetahui ajaran-ajaran di dalam agamanya, terutama yang terkandung di dalam kitab suci. Dalam agama Islam, dimensi ini terkandung dalam ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Dimensi yang terakhir dari Glock and Stark adalah religious effect atau the consequential dimension. Dimensi ini mengajarkan sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya. Misalnya, apakah dia mengunjungi tetangganya yang sakit, menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan, mendermakan hartanya, dan sebagainya. Di dalam agama Islam sendiri, dimensi ini dikenal sebagai dimensi amal. Konsep religiositas yang selanjutnya adalah konsep religiositas dari William James. William James sendiri membagi keberagamaan menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah the healthy minded atau jiwa yang sehat, dan yang kedua adalah the sick soul atau jiwa yang rusak. The healthy minded atau jiwa yang sehat secara kognitif cenderung melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya selalu baik dan selalu optimis melihat masa depan. Seseorang dengan tipe keberagaman healthy minded, jika mendapatkan permasalahan, mereka akan melihat ke sisi positifnya, dan jika mereka mendapatkan musibah, mereka akan menjadikan itu sebagai evaluasi dirinya dan senantiasa berharap bahwa Tuhan senantiasa mengabulkan doanya dan memberikan jalan dari arah yang tidak terduga-duga. Secara afektif emosional, mereka senantiasa merasakan gembira dan bahagia. Dalam beragama, mereka senantiasa menerapkan prinsip kebersyukuran. Ketika mendapatkan hal yang baik, mereka akan bersyukur, akan berterima kasih, dan meningkatkan pengabdiannya kepada Tuhan. Dan ketika mereka mendapatkan musibah, mereka rela menerimanya dan menjadikannya bagian dari dirinya dan menjalaninya dengan bersabar. Mereka juga yakin bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa-doanya. Tipe keberagaman yang kedua adalah the sick soul atau jiwa yang sakit.
Secara kognitif, mereka mengembangkan sikap pesimis. Mereka selalu memandang segala sesuatu dari sisi yang negatifnya. Jika mereka mendapatkan masalah atau musibah, mereka akan memandang bahwa itu adalah balasan atas dosanya. Akibatnya, secara emosional, mereka didominasi dengan rasa sedih, merasa bahwa dirinya dipenuhi dengan dosa yang tidak terampuni, dan melihat Tuhan dengan sisi yang memberi hukuman yang berat, tetapi tidak melihat bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Secara pribadi, mereka lebih bersifat introvert, berorientasi pada dirinya sendiri dan lebih tertutup. Konsep yang selanjutnya adalah konsep religiusitas dari Gordon Allport. Gordon Allport menggunakan teori motivasi untuk menggolongkan seseorang dalam beragama yang dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ini ada beberapa aspek yang membedakannya, yaitu untuk aspek yang pertama adalah aspek personal dan aspek institusional. Seseorang dengan motivasi intrinsik, mereka cenderung melihat agama sebagai kebutuhan dirinya, sebagai tujuan yang utama. Dan seseorang dengan motivasi ekstrinsik, mereka hanya melihat agama sebagai identitas saja, atau bisa disebut dengan Islam KTP. Aspek yang selanjutnya adalah asosiasional versus komunal. Dengan motivasi intrinsik, mereka berafiliasi dengan sekelompok keagamaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna. Dan sebaliknya, mereka yang memiliki motivasi ekstrinsik, mereka berafiliasi dalam kelompok keagamaan hanya untuk menambah jejaring sosial. Aspek dinamis versus statis. Mereka dengan motivasi intrinsik senantiasa menjaga keimanannya agar tidak turun, dan mereka senantiasa mencari jalan atau cara untuk menambah imannya dengan mengikuti kajian, membaca buku-buku yang mempelajari tentang ajaran agamanya. Mereka senantiasa melaksanakan ibadahnya walaupun di sela-sela kesibukannya, dan mereka tidak hanya menjalankan ibadah-ibadah yang wajibnya saja di dalam agamanya, tetapi juga menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah di dalam agamanya. Untuk aspek yang selanjutnya adalah aspek selfish dan unselfish. Seseorang dengan motivasi intrinsik, mereka cenderung tidak bersifat egois atau unselfish. Mereka mengerjakan ajaran agama karena betul-betul untuk memenuhi perintah agama, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan sebaliknya, seseorang dengan motivasi ekstrinsik, mereka menjalankan segala perintah agama untuk memenuhi kebutuhan dirinya, atau mereka bisa disebut egois. Misalnya, mereka menolong seseorang yang dalam kesulitan karena ingin dikenal sebagai pribadi yang baik. Konsep yang selanjutnya adalah terintegrasi versus terpisah. Mereka dengan motivasi intrinsik selalu melibatkan agama di dalam kehidupannya atau menjadikan agama sebagai pemandu di dalam hidupnya. Mereka menjalankan kehidupan sosial, politik, ekonomi selalu berlandaskan atas ajaran agamanya. Dan sebaliknya, mereka yang bermotivasi ekstrinsik selalu menjadikan agama adalah hal atau bagian kecil di dalam hidupnya. Aspek yang selanjutnya adalah penghayatan dangkal versus penghayatan total. Seseorang dengan motivasi intrinsik, mereka akan menghayati agama sepenuh hati. Mereka akan merasa bahwa menjalankan ajaran di dalam agama adalah suatu kebutuhan. Mereka akan mendapatkan atau merasakan nikmatnya beribadah walaupun seberat apapun itu. Dan sebaliknya, mereka yang memiliki motivasi ekstrinsik, mereka akan memiliki pandangan bahwa ajaran-ajaran agama atau kewajiban-kewajiban agama hanya untuk memenuhi kewajiban saja, untuk menjalankan kewajibannya saja. Mereka tidak menghayatinya secara total. Untuk aspek yang selanjutnya adalah aspek pokok versus instrumental. Seseorang dengan motivasi intrinsik, mereka menjadikan agama sebagai tujuan akhir hidupnya. Hidup mereka didedikasikan untuk menjalankan ajaran-ajaran agama, dan mereka selalu menerapkan ajaran-ajaran tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan sebaliknya, seseorang dengan motivasi ekstrinsik, mereka menjalankan kewajiban agamanya hanya untuk kebutuhan pribadinya saja. Mereka menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Yang selanjutnya adalah penelitian religiositas. Salah satu penelitiannya pada tahun 1985 yang dilakukan oleh Arif Wibisono Adi yang mengkaji tentang keteraturan seseorang dalam menjalankan sholat dan pengaruhnya terhadap kecemasan, yang dimana membahas bahwa semakin seseorang menjalankan sholat secara teratur, maka akan sedikit mereka merasakan kecemasan dan hal-hal lain yang negatifnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan sedikitnya menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya Delena Islahani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.